Ya, kita akan membahas tentang digital storage, materi pertemuan ke-9. Nama saya Salahuddin Alayubi, NIM 21700144657 dari Prodi Teknik Mesin. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang pengertian digital storage. Pada dasarnya teknologi menyimpan data sudah ada sejak dahulu kala, di mana nenek moyang kita menggunakan batu untuk menyimpan data. Penyimpanan data sendiri merupakan proses menyimpan suatu data di dalam suatu komputer atau suatu media seperti hard disk, flash disk, dan CD, dengan tujuan untuk menjaga data tersebut agar tidak hilang ketika akan dibuka dan diproses kembali di waktu yang akan datang. Berdasarkan jenis datanya, penyimpanan data dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu penyimpanan data analog dan penyimpanan data digital. Kali ini saya akan membahas tentang penyimpanan data digital, yaitu penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Penyimpanan magnetik merupakan penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Kelebihannya, kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatannya akses datanya tinggi. Kekurangannya, harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Cara kerjanya, hanya beberapa pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari suatu track ke track lainnya. Macam-macam dari magnetic disk ialah ada disket. Pada tahun 1969, floppy disk pertama kali diperkenalkan. Saat itu hanya bisa membaca. Jadi, ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus, ukurannya 8 inch dan dapat menyimpan data sekitar 80 KB. 4 tahun kemudian, floppy disk yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 256 KB. Selain itu, memiliki kemampuan dapat ditulis kembali. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1990. Lahir disk dengan ukuran 3 inch yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau biasa disebut juga zip disk. Dan ada juga hard disk. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap, tidak perlu dikeluar masukkan sebagaimana disket floppy. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan atau plat. Dan ada juga flash disk, yaitu piranti menyimpan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB atau Universal Serial Bus. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis, sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 50 x 15 x 6 mm. Bahkan untuk saat ini ukurannya semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar, hingga mencapai 1 TB. Ada juga memory card, media penyimpanan yang banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol. Lalu kita akan membahas optical disk atau penyimpanan optikal. Adalah media menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser.
bertenaga rendah. Optical disc memiliki macam-macam media, diantaranya CD atau compact disc. Merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam piringan optik berbeda yang ditawari sesuai dengan kebutuhan. Dan ada juga CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory, adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berbentuk balok yang berfungsi untuk membaca data dari CD. CD-ROM juga berarti bahwa CD-ROM drive, yang mana hanya bisa digunakan untuk membaca sebuah CD saja. Secara garis besar, CD-ROM dibedakan menjadi 2 menurut tipenya, yaitu ATA atau IDE dan SCSI. CD-RW menggunakan sinar laser untuk menulis informasi dari komputer lalu direkam. Lalu ada DVD atau Digital Video Disc, adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM. Slide selanjutnya ialah cloud storage. Pengertian cloud storage adalah hal pertama yang perlu dipahami. Tanpa memahami pengertiannya, sulit untuk mengetahui cara kerja secara menyeluruh. Jika perlu dijabarkan, cloud storage sendiri sebenarnya merupakan media penyimpanan berbasis online. Dengan itu, koneksi internet dibutuhkan ketika hendak melakukan akses pada file di dalamnya. Sebenarnya keberadaan media ini masih sangat baru, namun karena kemudahannya yang ditimbulkan, jumlah peminatnya berkembang pesat. Sebenarnya untuk memahami kemudahan tersebut, cara kerja cloud storage perlu diketahui secara detail. Namun untuk mempermudah, mari membuat sebuah perbandingan. Sebelumnya, proses penyimpanan file dilakukan secara offline. Karena dilakukan secara offline, perangkat keras sangat dibutuhkan untuk menyimpan. Ketahanan perangkat keras tentu memiliki batas waktu. Oleh karena itu, file akan mengalami kerusakan apabila perangkatnya juga rusak. Kondisi berbeda akan terlihat apabila cloud storage digunakan. File tidak akan disimpan pada perangkat pribadi, namun file tersebut akan disimpan pada komputer server. Komputer server sendiri akan dikelola oleh pihak provider. Tentu, provider sudah memahami secara detail tentang cara melakukan perawatan pada perangkat keras. Dengan itu, keamanan file menjadi lebih terjamin. Dan terakhir adalah pengertian dalam penyimpanan server adalah sistem komputer yang mempunyai layanan khusus, pada umumnya berhubungan dengan penyimpanan data. Data yang tersimpan di dalam server berupa berbagai jenis dokumen dan informasi yang kompleks. Layanan tersebut bertujuan untuk memberikan kebutuhan bagi pihak klien yang menyediakan akses informasi kepada pengguna atau user. Server memiliki peran penting untuk mengirim dan menerima data dan informasi secara lebih cepat. Di dalam bentuk fisiknya, server merupakan jaringan komputer yang memiliki ukuran yang sangat besar, serta menampung komponen seperti prosesor dan RAM dengan kapasitas yang lebih besar.